Ini kan baru IPS ya Bu Novita? Ya betul Ibu. Iya, di modul IPS itu ada dijelaskan tentang masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan sekian-sekian kan, terus baru kita masuk dalam global. Global itu apa? Kalau global apa Bu? Kembali lagi ke modulnya, karena saya tidak katakan bahwa saya kuasai modul-modul tersebut, no, tidak. Karena saya memberi orientasi awal kan pertemuan ibu-ibu dapatkan orientasi. Nah di orientasi itu ibu-ibu kan membahas modul per modul kan? Iya Bu. Iya kan? Terus dikirim. Nah saya baca dari modul-modul tersebut, modul bahasa Indonesia, modul IPS, dan saya melihat bahwa pembahasan-pembahasan dari teman-teman tentang materi-materi KB1, LK1 itu sangat jelas. Jadi mungkin di dalam penggunaan pengenalan dulu dengan kata masyarakat apa, terus global apa, baru tadi dikatakan pakai media, baru mungkin Anda katakan bahwa di sini ada masyarakat yang kita ini terdiri dari masyarakat. Nah, masyarakat itu dikatakan apa? Terus baru kita masuk ke globalnya. Mungkin dengan konsep yang seperti itu, anak akan berpikir, oh ini yang dikatakan, jadi anak bisa menganalisis, bisa menjelaskan kembali atau menyebutkan kembali dengan ditunjang oleh media-media yang ada. Seperti itu mungkin Bu Novita, kembali lagi ke Bu Novita. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Jadi sebelumnya kita dari pengajar jadi pendidik juga harus lebih paham dulu tentang apa sih masyarakat global gitu supaya kita bisa menjelaskan ke peserta didik kita. Kita lanjut Ibu ke modul selanjutnya. Modul 5 itu ada PKN. Ya. KB1 ada hak asasi manusia. KB2 persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat multikultural. KB3 konsep nilai, moral, dan norma. KB4 Pancasila dan kewarganegaraan global. Nah, demikian di modul 5 ini ada 4 KB yang telah kita bahas sebelumnya. Dari teman-teman, silakan yang mengalami problematika dari 4 KB tersebut. Salah satunya ya, silakan bisa disampaikan di sini. Buka forum. Raisen, silakan teman-teman. Bapak Arsono Nyoto, mau menyampaikan? Terima kasih yang berikan pada saya. Baik. Ingin menanggapi saja, ingin bertanya tentang modul IPS ya Bu ya tadi ya. Sudah PPKN sekarang Pak. Oh PPKN ya. Iya Pak. Ya. Dari kesulitan ya Bu ya, karena berhubung saya mengajar di kelas 2, mungkin saya ingin bertanya pada teman-teman tentang penerapan itu loh, hak asasi manusia agar dari sejak kelas bawah itu cara penanamannya bagaimana agar di kelas bawah itu sudah mengetahui cara-cara menghargai hak asasi orang lain, mungkin begitu teman-teman. Baik, terima kasih Pak Harsono, saya tampung dulu problematikanya. Kedua, ini ada Ibu Iis Afrianti. Ibu Iis, silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya baca di KB3 tentang konsep nilai moral dan norma. Saya ingin bertanya, adakah barangkali dari teman-teman di sini media yang dapat digunakan untuk mengajarkan materi tentang norma kepada peserta didik? Terima kasih. Baik, saya ulangi ya Ibu Iis. Ya,
yang jadi problematika di sini ini bagaimana sih cara mengajarkan ke anak kaitannya dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat ke peserta didik kita. Kurang lebihnya seperti ini. Iya. Baik, terima kasih. Di sini selanjutnya ada Bu Merlina Wongkar. Silahkan Ibu Merlin. Ya, terima kasih. Ini yang menjadi kendala atau dalam pembelajaran PKN itu menurut saya itu anak-anak itu masih susah memahami akan makna simbol Pancasila dengan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Merlina. Jadi Bu Merlina ini kendala yang dihadapi itu bagaimana sih memahamkan anak kaitannya dengan simbol-simbol Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Dari makna simbol itu bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari siswa. Seperti itu ya Ibu Merlina? Iya. Oke, baik. Di sini ada Bapak Aditya Indra. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya. Bagi trik dong, bagaimana caranya anak itu di kelas 2 itu supaya bisa menghafal Pancasila, sila 1 sampai 5. Kebanyakan kan siswa itu kan cuman hafal, sedangkan ditunjuk sila kedua apa bunyinya, sila ketiga itu sudah kebingungan. Kalau suruh menyebutkan Pancasila, 1, ketuhanan itu bisa. Bagaimana cara menerapkan atau trik biar supaya anak itu mudah menghafalkan tanpa menghafal secara urut, tapi hafal secara acak, gitu. Terima kasih. Baik, Bapak Adit. Jujur saya tadi kaget, Pak. Yang disampaikan pertama itu bagi-bagi tips dong. Saya pikir bagi tips apa? Oh, bagi tips ulang dong. dong. Kita berbagi solusi gitu ya, solusi, Pak. Solusi, ya. Ya, dari Bapak Indra ini. Maaf, trik maksudnya. Nggak apa-apa, Pak. Biar hidup saja. Ini bagaimana solusinya untuk menghafalkan anak kaitannya dengan simbol dan bunyi Pancasila gitu. Kalau anak disuruh menghafal secara urut mungkin sudah bisa gitu ya Pak. Namun ketika diacak itu kok anak mengalami kesulitan seperti itu. Ada tidak sih tips dan triknya? Triknya. Oke, tips dan triknya gitu ya Pak. Bagi-bagi tips dong. Baik. Silakan teman-teman dari permasalahan yang sudah disampaikan ini, buat teman-teman yang mau bagi-bagi tips ke Pak Indra juga boleh, bagi-bagi tips ke Bu Merlina dan teman-teman yang lain, saya persilahkan. Di sini ada Bapak Alfian Nur Raisen. Silakan Bapak Alfian. Oke. Untuk menjawab pertanyaan Pak Aditya tadi ya. Mau bagi tips ya Pak? Kebetulan anak saya kelas 2. Bagi tips ya. Kebetulan anak saya itu kan kelas 2 SD Pak ya. Jadi kan ada pelajaran apa ya simbol-simbol gitu. Kalau saya dengar sih itu melalui lagu Pak. Supaya cepat hafal, ada lagunya Pak. Apakah saya perlu bernyanyi Pak di sini Pak? Dipersilakan iya Pak, biar tidak jenuh Pak. Monggo Pak. Biar ada jangan Pak. Kami dengarkan Pak. Biar ngantuk Pak. Mari Pak. Tapi jangan sakit telinganya. Baik. Ada lagunya Pak, tapi lagunya nanti, aduh suara saya nggak bagus deh. Tidak Kamu luar biasa. Di mute dulu biar tidak jadi backsoundnya Bapak Alfian ketika bernyanyi. Mari. Ya, di mute gitu. Iya. Ada lagunya Pak, gini lagunya Pak ya. 1, 2, 3. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas gitu. Gitu Pak lagunya. Maaf. Oh, berarti dari lagu yang gini Pak, makan apa? Makan apa? Itu betul. Makan apa sekarang? Tadi makan apa sih?
Oke, itu bisa dikreasikan dengan lagu. Itu kan baru menghafal simbolnya, Pak. Selanjutnya dari mana? Iya kan, Bu? Iya, Ibu. Benar, Ibu, benar. Ibu Novita mungkin dari ketua kelas, silakan. Ya, kebetulan saya belum melihat LMS hari ini, makanya yang saya tahu hanya dari judulnya saja itu. Kita juga kan baru masuk ke materi baru di sini, itu kaitannya dengan penyusunan materi ajar. Ya, penyusunan materi ajar. Ternyata dari penyusunan materi ajar itu ada dasar-dasar materi ajar. Sebelum kita menyusun itu ternyata ada langkah-langkahnya, step by step-nya, seperti itu Ibu. Dasar materinya itu kita seperti apa, rambu-rambu materinya itu ada batas-batasannya juga saat kita akan menyusun materi ajar, tidak mungkin terlalu luas gitu, kurang lebihnya, lalu bahan dan sumbernya itu akan kita ambil dari mana. Dan ini mungkin teman-teman juga karena materi baru, Ibu, mohon maaf, jadi di sini kita butuh penjelasan juga, atau ada teman-teman yang sudah mempelajari dan bisa menyampaikan di sini, kaitannya dengan dasar-dasar materi ajar yang pertama. Begitu ya Bu Khalifah yang pertama? Benar, benar. Dasar-dasar materi ajar. Mungkin kita bahas satu persatu ya Ibu ya. Ya. Kita dari dasar-dasar materi ajar dulu. Ya. Silakan bagi yang mengetahui tentang dasar materi ajarnya, penyusunan. Jadi sekarang nanti kita akan desain pembelajaran ya. Ya, Ibu. Ya, desain pembelajarannya. Silakan bila ada yang teman-teman bisa menjawab tentang desain pembelajaran, silakan. Dasar materi ajar yang pertama, dasar-dasarnya. Boleh mungkin sambil kita on cam, bisa juga kita buka new tab, kita cari bersama-sama dasar-dasar materi ajar atau buka modulnya. Bisa disampaikan di sini. Silahkan teman-teman. Bisa dibuka modulnya, penyusunan materi ajar. Dari yang nanti teman-teman sampaikan itu atau teman-teman bacakan, nanti akan kita bahas bersama-sama juga di sini. Kiranya ada hal yang kurang dipahami atau miskonsepsi dari kita bisa saling sharing di sini, bisa juga lebih diperjelas lagi oleh Ibu Juliana. Seperti itu Ibu ya. Ya baik, teman-teman mohon kesediaannya untuk menyampaikan terkait dengan dasar-dasar materi ajar. Silahkan. Mungkin teman-teman juga bingung. Modulnya mungkin dibuka dulu. Sudah? Mohon maaf Ibu Khalifah, tadi ada apa saja Ibu? Dibacakan ulang. Yang pertama dasar-dasar materi ajar. Kedua ada rambu-rambu materi ajar. Yang ketiga bahan ajar. Bahan atau sumber yang digunakan untuk menyusun materi ajar. Yang digunakan, udah cuma itu Bu? 3? Iya 3. Baik. Dari 32 dibagi 3, kiranya ada 10, 12, 11 ya. Saya urut absen, teman-teman sudah paham absennya, bisa dibuka catatan absennya. Dari 1 sampai 10 silakan mencari materi dasar materi ajar. Nomor absen 1 sampai 10 silakan mencari sumber dasar materi ajar. 11 sampai 20 terkait dengan rambu-rambu materi ajar, selebihnya kaitannya dengan bahan dan sumber yang digunakan. Dari 1 sampai 10 nomornya itu teman-teman sudah hafal ya. Perwakilan itu nanti silakan bisa menyampaikan hasilnya. Satu sampai 10 itu saya bacakan ya. Siapa ini? Bapak Aditya Indra, Bapak Alfianor, Bapak Ali Aswar, Ibu Apriliani, Ibu Clara,
Ibu Erika, Ibu Erlita, Ibu Firsti, Ibu Haning, dan Bapak Harsono. Itu kaitannya dengan materi, dasar materi ajar. Lalu dengan materi yang kedua ada rambu-rambu materi ajar. Di sini ada Ibu Iis Afrianti, Ibu Juhairiah, Ibu Jusni, tes. Ibu Maaf, Bu. Khalifah, ya. Habis sholat tadi, bisa dibacakan yang baik. tugas untuk kelompok 1? Kelompok 1 itu kaitannya dengan dasar materi ajar, Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, diskusikan dasar. Bu Novita, halo. Baik, Ibu. Bu Novita, jadi kita dalam pendalaman materi ya, untuk pendalaman materi yang ada kaitannya dengan pertanyaan dari Bu Kolifa. Setelah saya melihat dan yang sudah disampaikan oleh Kaprodi di dalam dikembangkan, jadi dikembangkan pendalaman materi ini seperti apa yang sudah kita diskusikan tadi, yaitu dari bahasa, berarti kita akan lihat modulnya dan dikaitkan dengan pembelajaran untuk sekolah dasar. Seperti tadi kan ada diskusi problemnya seperti apa, itu berkaitan, namun di dalam kita membuat, jadi kita membuat semua hal-hal itu, kita dalam apa tadi Ibu Kolifa, rambu-rambu apa? Rambu-rambu materi rambu-rambu penyusunan materi ajar. Rambu-rambu penyusunan materi ajar di sini kita harus dikaitkan dengan hotsnya. Ya kan, ibu-ibu yang pasti sudah tahu hotsnya seperti apa kan, Ibu? Sudah, Ibu. Ya, sudah, yang pasti sudah. Jadi materinya itu dikaitkan dengan hots, terus materinya disajikan dengan tipe teknologi, ya kan? Ada ya, teknologi pedagogikal and context knowledge dengan pendekatan lain yang relevan. Itu materinya, terus dilengkapi dengan, jadi ini ada dianjurkan juga dilengkapi dengan visual atau medianya ya Bu, dilengkapi dengan media dan gambar atau melalui link video. Itu kemarin untuk waktu waktu angkatan kedua, memang saya tidak masuk dalam perangkap pembelajaran ini, tapi dalam pembahasannya saya masuk. Jadi yang dipajamkan di situ adalah materi-materi ajar yang sesuai dengan pembelajaran di sekolah dasar. Tapi kan hubungannya dengan modul kan semua hampir sama. Kalau ibu-ibu dari kelas 7 ini akan membaca modul, yang pasti di sana kalau membaca secara menetail, di sana kan selalu ada tujuan capaian pembelajaran ya Bu Novita. Ya Ibu. Tujuan capaian pembelajaran kan ada di modul. Untuk dalam pembelajaran sekolah dasar, misalnya tadi materi kita menjelaskan tentang materi puisi. Teman-teman harus menggunakan model apa, terus hostnya seperti apa, tipenya seperti apa, dan medianya yang bapak-bapak ibu-ibu buat dalam video itu seperti apa. Itu karena saya sudah pernah masuk di angkatan kedua, jadi materinya ke modul, tapi kan modul itu Bu semua yang di dalam untuk pembelajaran sekolah dasar kan modul, iya. Jadi itu Bu sebagai penjelasan saya sedikit tentang materi yang akan Ibu buat dalam perangkap pembelajaran. Desain ya, desain pembelajaran. Boleh ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman semua boleh? Bu Novita mungkin, Pak Ali, Anwar. Teman-teman gimana bisa
dipahami Pak Harsono, apa yang sudah dijelaskan Bu Bu Juliana? Erika,